Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang reproduksi sel. Reproduksi sel, di mana definisi reproduksi sel itu adalah kemampuan sel untuk berkembang biak. Jadi bisa dikatakan bagaimana sel bisa melakukan perbanyakan, atau dalam hal ini adalah pembelahan sel. Untuk pembelahan sel ini itu dibagi menjadi dua tahapan, ya, atau dua bagian. Yang pertama ada pembelahan secara langsung, atau biasa disebut dengan istilah mitosis. Nah, sementara ada juga pembelahan tidak langsung, itu biasa disebut sebagai dibagi dua, ya, ada mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis. Kemudian kita akan bahas untuk pembelahan langsung, ya, atau pembelahan sel. Nah, untuk pembelahan langsung ini itu memiliki ciri-ciri, ya. Ya, ciri-cirinya yang pertama itu tanpa melewati fase pembelahan. Nah, itu untuk ini pembelahan amitosis atau pembelahan langsung. Selanjutnya itu berasal dari satu sel induk itu menjadi dua sel anakan. Nah, dan kemudian yang ketiga itu organismenya uniseluler. Organisme unisel atau satu sel kemudian membentuk individu baru. Ya, itu untuk ciri-ciri dari pembelahan langsung atau mitosis. Kita masuk ke siklus sel. Siklus sel ini itu ada yang disebut dengan interfase, ya. Pertama ada yang disebut dengan fase interfase atau biasa juga disebut sebagai persiapan sebelum pembelahan inti. Ini fase persiapan sebelum pembelahan inti. Nah, di kelas 2 kan pernah belajar tentang inti sel, ya. Jadi sebelum pembelahan inti itu ada fase persiapan. Nah, ini yang disebut dengan fase interfase, ya. Pembelahan inti. Nah, untuk fase interfase ini biasa juga disebut sebagai fase mitotik. Fase mitotik. Fase mitotik ini nanti pada saat dia pembelahan, inilah yang disebut dengan fase mitotik. Jadi ada fase interfase, kemudian ada fase pembelahan inti. Nah, inilah yang disebut dengan fase mitotiknya atau fase pembelahannya sendiri. Nah, di mana fase mitotik ini itu terbagi-bagi lagi dari berbagai tahapan. Yang pertama
ada yang disebut dengan fase profase, kemudian ada fase metafase, kemudian ada fase terakhir yang disebut dengan fase telofase. Jadi secara khusus untuk siklus sel itu ada 2 fase, ada interfase, ada fase persiapan sebelum pembelahan, kemudian ada juga nanti fase pembelahan itu sendiri yang terdiri dari berbagai tahapan. Ada yang disebut dengan fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase-fase ini menunjukkan bagaimana kondisi nukleus pada saat pembelahan. Jadi keempat fase ini itu tentunya berbeda. Nanti saya akan tampilkan berbagai kondisi T sel pada saat dia fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Berikut adalah kondisi dari nukleus pada saat mengadakan pembelahan ya. Ada pada fase profase. Ini yang fase pertama ini adalah fase profase, kemudian yang kedua ini adalah fase metafase, ketiga fase anafase, dan keempat fase telofase. Kemudian untuk pada fase interfase setelah melakukan pembelahan dan istirahat itu ada beberapa fase ya. Ada ini G1 gap itu pertumbuhan primer, kemudian nanti masuk ke fase S sintesis, dan G2 atau gap 2 itu pertumbuhan sekunder. Nanti ketika sudah melalui proses pertumbuhan sekunder nanti akan masuk ke ini fase mitosis atau pembelahan seperti itu. Jadi ini adalah kondisi inti sel pada saat setiap tahap dari pembelahan. Kita akan bahas satu-satu ya, bagaimana kondisi dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Baik, fase pertama ini yang disebut dengan fase profase. Fase profase ini itu ditandai dengan ciri-ciri ya. Ada beberapa ciri-cirinya. Pertama itu kromatin. Ini kromatin. Nah ini ya bagian kromatinnya. Pada bagian dalam kromatin. Ini semua adalah bagian kromatin. Itu mengalami yang namanya penebalan ya. Ini penebalan. Nah, nanti akan membentuk kromosom. Nah, kemudian selanjutnya kromosom itu akan mengalami penggandaan atau disebut juga sebagai duplikasi ya. Nah, duplikasi nanti akan membentuk 2 kromatid. 2 kromatid. Jadi kalau kita mau lihat gambarnya seperti ini ya. Ini kromosom. Satu kromosom. Nah, itu nanti mengalami proses duplikasi. Duplikasi nanti akan membentuk 2 kromatid. Nah, ini seperti ini. Nah, itu akan membentuk 2 kromatid. Nah, kalau untuk ini itu kromosom. Nah, ini pada bagian luar ini yang disebut sebagai membran inti ya pada bagian ini. Nah, ini yang disebut dengan membran inti. Nah, sedangkan pada bagian bawah ini yang disebut dengan nukleolus. Nukleolus atau biasa disebut dengan anak inti. Nah, itu adalah proses atau tahapan-tahapan dari peristiwa profase. Kita masuk ke fase metafase ya.
Fase metafase ini itu ditandai dengan kita coba lihat sini ya. Ini adalah kromatid. Nah, kromatid ini semua satu. Nah, ini kan, nah itu berjejer. Jadi searah ya. Jadi ciri khas dari metafase adalah kromatid berjejer di bidang ekuator. Jadi fase metafase itu ditandai dengan adanya kromosom atau kromatid itu berjejer ya, berjejer pada bidang ekuator ya, pada bidang pada bagian tengah ya dari kita masuk di fase anafase ya. Ini anafase itu ditandai dengan ini ya, ada pemendekan. Jadi benang-benang spindle yang secara khusus ada pada sel pada saat akan membelah itu akan mengalami pemendekan. Jadi ciri khas dari anafase adalah pemendekan benang spindle. Kemudian selanjutnya ini kromatid yang pada fase metafase itu bergabung ini sudah mulai terpisah, sehingga ciri khas anafase adalah terpisah kromatid ke arah kutub masing-masing, ke arah kutub masing-masing ya. Jadi tadi kan ekuator dari arah atas ke bawah. Nah, ini untuk arah kiri kanan, itu untuk kutubnya ya. Jadi itu sudah karena adanya penarikan dari sitoskeleton, itu nanti akan menarik benang spindle itu kan yang menarik. Jadi karena ada tertarik sehingga dia memendek seperti itu untuk fase anafase ini. Oke. Kemudian kita masuk ke fase yang terakhir, fase yang keempat ini itu disebut dengan istilah fase telofase ya. Fase telo ya. Fase telofase ini itu ditandai dengan kromosom di kutubnya masing-masing. Jadi kita lihat di sini, ini kromosom itu sudah berada pada kutubnya masing-masing, tidak lagi berada pada satu kutub yang sama. Jadi kromosom itu sudah berada pada kutubnya masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya membran inti dan anak inti itu muncul kembali. Jadi karena adanya proses pembelahan dari awal, sehingga membran dan anak inti itu hilang. Maka pada saat telofase itu membran inti yang sudah melewati tada fase metafase dan fase itu di telofase itu sudah muncul kembali. Jadi telofase itu membran inti dan anak inti muncul kembali. Nah, kemudian peristiwa dari telofase ini yang biasa juga disebut sebagai sitokinesis. Kromosom mengalami penipisan. Nah, jadi pada fase telofase itu kromosom itu mengalami yang istiwa penipisan. Sehingga bentuk kromatis. Seperti itu ya. Jadi ini adalah 4 fase daripada fase mitosis atau pembelahan sel. Ada fase profase, metafase, anafase, dan telofase.